Ketahuilah, sejak aku mempermalukan diri sebagai raja di negeri Latana Silam ini, segala sesuatunya berada dalam genggaman kekuasaanku, termasuk dirimu. Jika ada orang yang merasa dan menganggap diri paling sakti di negeri ini, aku akan menjungkir balik gajah dalam melemparkan rohnya hingga tergantung di antara langit dan bumi. Semudah aku membalikkan telapak tangan. Tapi terhadap mereka yang mau membantuku, tersedia imbalannya luar biasa besarnya. Untukmu, aku telah menyiapkan satu jabatan tinggi dalam istana kebahagiaan. Selain itu, kau akan kuberikan kekuasaan penuh di wilayah negeri Latana Silam sebelah timur. Harta kekayaan berlimpah ruah dan akan mengelilingimu. Lalu aku tak lupa menyediakan kesenangan hidup yang selalu didambakan oleh setiap lelaki. Wahai kera sakti tak bernama, harap kau mengikuti aku masuk ke dalam bangunan batu. Hantu muka dua putar tubuhnya lalu berjalan ke arah bangunan batu. Si kakek mengikuti dari belakang, namun diam-diam dia siapkan satu pukulan sakti di tangan kiri, sedang di tongkat batu biru yang ada di tangan kanannya dia alirkan tenaga dalam. Bagaimanapun dia masih belum mempercayai manusia bermuka dua yang dijuluki hantu segala keji, segala tipu dan segala nafsu itu. Masuk ke dalam bangunan, mereka sampai ke sebuah ruangan di mana sebelumnya hantu muka dua bersenang-senang dengan 4 orang gadis cantik. Saat itu, keempat gadis tersebut masih ada di ruangan tersebut dalam keadaan nyaris tak berpakaian. Melihat kemunculan hantu muka dua, mereka menyangka lelaki itu hendak melanjutkan bermesraan dengan mereka. Namun betapa terkejutnya keempat gadis ini ketika hantu muka dua berkata, Harap kalian suka melayani kakek sahabatku ini. kakek yang diberi nama Kera Sakti tak bernama itu sesaat diam tegak tak bergerak, seolah dia tidak tertarik pada keempat gadis jelita itu. Tapi begitu hantu muka dua lenyap di balik sehelai tirai kayu, si kakek segera melompati gadis paling dekat, langsung memeluknya dan menciuminya. Dari balik tirai, hantu muka dua mengintai menyeringai. Bandot tua, puaskan nafsumu. Lain hari begitu kau dapatkan sendok penausung nasib, dirimu akan kujadikan bangkai tak berguna. Kita kembali kepada apa yang terjadi dengan 3 sekawan pendekar 212 Wiro Sableng, Naga Kuning, serta kakek berjuluk si setan ngompol. Ketika orang itu memandang tak berkedip pada sosok tubuh dalam kegelapan yang berusaha menyerang mereka dengan 3 benda menyala seperti bara api. Astaga, Kata Naga Kuning sambil menggamit Wiro. makhluk pertangan buntung itu, bukankah dia yang bernama Latandai alias hantu Barakaliatus? Memang dia. Jawab Wiro, setan ngompol yang pegang erat-erat bagian bawah perutnya. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Bukankah waktu itu dia sudah dikutuk Peribunda dan melarikan diri bersama walet terbang? Lihat perutnya. Balas berbisik Wiro. Ada cahaya kemerahan. Berarti bara api yang jadi senjata andalannya masih mendekam di situ. Luar biasa kalau dia masih bisa hidup. Sosok yang tegak dalam kegelapan itu memanglah tanda yang berjuluk hantu Barakaliatus adanya, seperti yang dituturkan sebelumnya. Baca serial Wiro Sableng berjudul Hantu Barakaliatus ada di channel ini. Karena melakukan siasat keji terhadap istrinya yang bernama Lusantini, hantu Barakaliatus oleh Peribunda dikutuk. Bara api yang ada di kepala dan tubuhnya dimasukkan sang peri ke dalam perutnya. Dalam keadaan menderita luar biasa, hantu Barakaliatus melarikan diri, terbang bersama walet raksasa tunggangannya. Ternyata hantu Barakaliatus pergi memencilkan diri ke satu tempat. Di sini dia bersamadi siang malam di bawah terik sinar matahari serta dinginnya udara malam. Tak kenal panas, tak peduli hujan. Samadinya yang luar biasa membuat para peri menjadi khawatir, karena bukan mustahil hantu Barakaliatus akan mendapat satu kekuatan baru hingga mampu memiliki kesaktian dan menjadikan bara menyala yang ada dalam perutnya sebagai senjata dahsyat seperti sebelumnya. Dugaan para peri tidak meleset, malah secara tidak terduga muncul hantu santet laknak, nenek sakti berhati jahat yang merupakan guru Latandai ini, membantu muridnya hingga Latandai berhasil mendapatkan kesaktian baru. Puluhan bara api yang mendekam di dalam perutnya mampu dilontarkannya keluar lewat mulutnya, dijadikan senjata dahsyat. Berarti apa yang selama ini disebut ilmu bara setan penghancur jagat akan muncul kembali di rimba persilatan negeri Latana Silam. Bedanya, kalau dulu bara itu berada di kepala dan bagian luar tubuh hantu Barakaliatus, maka sekarang berada dalam perutnya. Pada pertemuan dengan muridnya itu, si nenek hantu santet laknat tidak lupa menegaskan kembali perintah yang pernah diberikannya pada hantu Barakaliatus. Dari beberapa tugas yang aku berikan kepadamu, baru satu yang kau laksanakan. Kau hanya bisa membunuh Singar. Wahai, bagaimana dengan tugas-tugas lainnya Latandai?
Tanya si nenek dengan pandangan mata tajam seperti memantek batu kepala Tandai. Mohon maaf Munek. Aku memang belum melaksanakan dua tugas lainnya, yaitu membunuh Santini istriku sendiri dan manusia bernama Lakasipo alias hantu kaki batu itu. Aku mendapat halangan besar ketika hendak melakukannya. Peduli setan dengan segala macam halangan. Bagaimanapun juga kau harus membunuh mereka, atau kau yang akan kubuat meregang nyawa. Aku akan membunuh mereka sesuai perintah. Harus kau lakukan. Apalagi istrimu Santini telah bercinta dengan Lakasipo. Berubahlah paras hantu Barakaliatus mendengar ucapan si nenek. Rahangnya menggelembung, gerahamnya bergeletakan, dan darah. Mereka berdua pasti kubunuh, Nek. Pasti. Hantu Barakaliatus menggeram dan kepalkan kedua tinjunya. Nyala api yang memencar di perutnya kelihatan lebih terang. Jangan lupa, seorang pemuda asing dari negeri 1200 tahun mendatang bernama Wiro Sableng. Kau juga harus membunuhnya dan dua kawannya. Aku akan lakukan, Nek. Kata hantu Barakaliatus. Bagus. Lebih cepat kau melakukan lebih baik. Tapi awas dan ingat, jika kau sampai tidak melaksanakan, hukuman dariku lebih berat dari kutukan peribunda. Aku mengerti, Nek. Semua perintahmu akan aku laksanakan. Kata hantu Barakaliatus pada pula seraya membungkuk sambil meninggalkan tawa cekikikan hantu santet-lantet yang tinggalkan Tandai. Hantu Barakaliatus pandangi tiga orang di hadapannya dengan mata berkilat-kilat dan pelipis bergerak-gerak. Lalu dia membentak. Kalian tiga makhluk yang dulu kerdil sebelum aku bunuh. Kalian bertiga lekas beritahu di mana beradanya kawan kalian bernama Lakasipo alias hantu kaki batu. Kami tidak tahu. Naga kuning yang menjawab. Bagus. Kalau begitu kau yang mati duluan. Hantu Barakaliatus buka mulutnya lebar-lebar. Otot perutnya menyentak. Cahaya merah bergerak dari perutnya meluncur ke dada terus ke tenggorokan. Di lain kejap, sebuah bara api melesat ke arah kepala naga kuning. Bocah ini berseru keras. Jatuhkan diri ke tanah, seraya hantamkan tangan kirinya membalas serangan orang. Selarik sinar biru menyambar ke arah perut hantu Barakaliatus. Serangan naga kuning mendarat telak di perut hantu Barakaliatus. Naga kuning juga Wiro serta setan ngompol melegak kaget ketika melihat bukan saja perut hantu Barakaliatus tidak mempan dihantam pukulan sakti yang memancarkan sinar biru itu, tetapi sinar biru itu sendiri malah berbalik menghantam ke arah setan ngompol. Kakek ini berteriak kaget, selamatkan diri, jungkir balik. Air kencingnya muncrat kemana-mana. Melihat ilmu kesaktian hantu Barakaliatus seperti berlipat ganda dari sebelumnya, Pendekar 212 tidak mau berlaku ayal. Dia segera menyergap dan lancarkan serangan tangan kosong. Hantu Barakaliatus menggeram berang. Dia balas menghantam. Perkelahian seru berlangsung hebat. Masing-masing pihak merasa asing dengan jurus-jurus silat yang dimainkan lawan hingga keduanya saling berhati-hati. Lewat 7 jurus, hantu Barakaliatus yang hanya memiliki satu tangan itu, karena tangan yang kirinya buntung sebatas siku, akibat jotosan Santini, istrinya sendiri, mulai terdesak. Lebih-lebih sewaktu Wiro berkeluarkan ilmu silat orang gila yang dipelajarinya dari tua gila di Pulau Andalas. Tubuhnya melesat aneh kian kemari. Gerakannya seperti orang mabuk, seolah mudah dipukul oleh lawan. Tapi ternyata setiap serangan hantu Barakaliatus selalu meleset. Dada hantu Barakaliatus menjadi bulan-bulanan pukulan Pendekar 112 Sableng. Namun lawan memiliki kekuatan luar biasa. Walau tubuhnya sampai beberapa kali terpental oleh jotosan Wiro, namun dia sanggup berdiri lagi, memasang kuda-kuda baru dan lancarkan serangan balasan. Satu kali, Wiro sengaja menghantam bagian perut lawan yang memancarkan sinar merah. Pendekar 212 berseru kaget karena begitu tangannya menyentuh kulit perut lawan, hawa panas luar biasa menyengat. Ketika diperhatikan, jari-jari dan sebagian punggung telapak tangannya ternyata telah menjadi lecet merah seperti terpanggang. Hantu Barakaliatus tertawa menggigit. Lalu dia buka lebar-lebar mulutnya. Wiro, awas! Teriak naga kuning. Tanpa diberitahu pun, Wiro sudah maklum apa yang hendak dilakukan lawan. Dengan cepat, pemuda ini melompat ke kiri. Dari samping, dia kemudian siap lancarkan satu pukulan sakti. Namun saat itu, si setan ngompol sudah mendahului. Apa yang dilakukan kakek ini sungguh gila. Pada saat air kencingnya mancur akibat ketegangan luar biasa, dia sengaja menampung dengan dua tangan. Lalu dengan jurus yang pusara, air kencing itu diciprakannya ke arah hantu Barakaliatus. Walau cuma air, tapi karena diberi kekuatan tenaga dalam, maka tetesan yang terkecil pun akan sanggup menembus batu.
Hantu Barakaliatus tidak mau berlaku sembrono. Dia tahu ketiga orang itu adalah orang-orang yang datang dari negeri 1200 tahun lebih maju. Maka begitu air kencing menyiprat, dia segera berkelebat menjauhkan diri. Namun masih ada air kencing yang sempat mengenai perutnya. Suara seperti benda berapi terpecik air terdengar berkepanjangan. Asap mengepul dari perut hantu Barakaliatus. Ternyata air kencing si setan ngompol tidak mampu menciderai perut lawan, apalagi sampai menembusnya. Sebaliknya, hantu Barakaliatus malah tertawa bergelak. Sekali dia membuka mulutnya, 3 bara api sekaligus melesat keluar, melesat ke arah 3 bagian tubuh si setan ngompol, yaitu kepala, dada, dan bagian bawah perut. Mendapat serangan tak terduga dan mengarah ke bagian tubuh itu, si kakek jadi kalang kabut. Walau dia bergerak luar biasa cepat, dia hanya mampu mengimbangi serangan bara api yang menyambar di kepala dan dadanya. Bara api ketiga yang menyambar ke arah bagian perutnya tidak sanggup dielakkannya. Celaka perabotanku, seru si setan ngompol dengan muka pucat. Dia telah berusaha melompat sambil kangkangkan kedua kakinya, mengharap bara api itu akan lewat di bagian bawah selangkangannya. Tapi percuma saja. Naga kuning dalam kagetnya tak sempat berbuat apa-apa. Pendekar 212 Wiro Sableng sendiri berusaha mencabut kapak maut naga geni 212 dari pinggangnya, namun terlambat. Dia akhirnya memutuskan untuk menghantam lawan dengan pukulan sinar matahari. Masih tetap terlambat, tak ada gunanya. Dalam keadaan luar biasa gentinya itu, Tiba-tiba dari balik pohon besar berkelebat mengapung satu bayangan besar disertai bentakan garang. siapa yang berani mencelakai dia, saudaraku? Satu rikikan keras menggelegar. Bara api yang menyambar selangkangan si setan ngompol terpental. Sebuah benda berbentuk bola hitam somplak, sosok yang mengapung di udara, terdorong sampai setengah tombak, tapi masih bisa jatuhkan diri ke tanah dan pasang kuda-kuda pertahanan yang secepat kilat bisa berubah menjadi kuda-kuda menyerang. Setan ngompol jatuh terduduk di tanah. Sambil usap-usap bagian bawah perutnya, dia berulang kali mengucap, Aduh, nasibmu masih untung, Boyong. Ada orang yang menolongmu. Ser. Karena diusap-usap dan masih dalam keadaan cemas tegang, si Buyung akhirnya kembali memancur. Hantu Barakaliatus menggeram marah ketika melihat siapa yang berdiri di depannya. Sebaliknya, Biro dan 2 temannya sama-sama menunjukkan kegembiraan karena yang muncul dan yang berusaha menolong si setan ngompol adalah hantu kaki batu alias Lakasipo. Dengan hantaman bola batu di kaki kanannya, Lakasipo berhasil membuat bental bara api yang hendak merenggut nyawa si setan ngompol. Bola batu yang disebut sebagai bola-bola iblis itu kelihatan gompal besar di salah satu sisinya. Sejak bentrokan di Gunung Labatu Hitam, dulu Ala Tandai alias hantu Barakaliatus telah menaruh dendam kusuma terhadap Lakasipo. Apalagi dari gurunya hantu santet laknat, dia mendapat kabar kalau Lusantini, bekas istrinya, telah bermain cinta dengan musuh besarnya itu. Kemarahan hantu Barakaliatus jadi berlipat ganda ketika dia melihat siapa perempuan berpakaian merah yang tegak di samping Lakasipo saat itu. Bukan lain adalah Lusantini, bekas istrinya sendiri. Bara api dalam perut hantu Barakaliatus pancarkan cahaya terang. Dari tenggorokan orang ini keluar suara menggembor. Dia memandang membelia pada Lakasipo. Makhluk keparat, aku memang sedang mencarimu. Sekarang kau datang sendiri, antarkan nyawa. Lakasipo menyeringai lalu menjawab, Kau salah menduga, wahai makhluk bermuka 2. Tapi berhati iblis, aku datang justru hendak mencabut nyawamu. Jahanam terkutuk. maki hantu Barakaliatus. Dia alihkan pandangannya pada Lusantini dan tumpahkan kemarahannya pada perempuan ini. Wahai, benar rupanya kabar yang kusirap. Kau telah menjadi gendak lelaki berkaki batu ini. Istri yang dulu sangat kupuja ternyata tidak lebih dari seorang pelacur. Wajah cantik Lusantini menjadi merah padam. Perempuan ini segera membuka mulut menugas. Latandai, jangan bermimpi menganggap aku masih istrimu. Perbuatan kejimu telah menyebabkan kita mencari jalan sendiri-sendiri. Ternyata bukan hanya hatimu yang berbisa, mulutmu juga penuh racun. Sungguh menyedihkan, kau masih menyebutku sebagai istri. Wahai, apa kau lupa kau pernah hendak membunuhku sampai 2 kali? Apa kau lupa juga telah mencelakai anak kandung dan ragimu sendiri hingga mata hati menjadi cacat seumur hidupnya? Apa kau lupa bagaimana para peri mengutukmu? Wahai, dosamu selangit tembus sedalam dasar samudra. Masih untung anak itu cuma cacat. Mauku dia harus mati, karena dia adalah anak haram jada hasil hubunganmu dengan pemuda bernama Lasingar yang sudah kuhabis itu. Kau juga memberikan tubuhmu pada hantu buka 2. Dan wahai, kau
Kini kau menjadi gendak peliharaan lelaki berkaki batu itu. Mulutmu beracun, hatimu berbisa, otakmu kotor, penuh pikiran keji. Dulu aku berharap agar lemah hati, anakmu sendiri yang kelak akan membunuhmu. Tapi saat ini aku memutuskan biar tanganku sendiri menamatkan mayatmu. Kekejianmu terhadap kami, ibu dan anak, sudah melewati takaran. Semua roh yang tergantung antara langit dan bumi sudah lama menunggu rohmu. Habis berkata begitu, Lusantini lalu melompat ke hadapan hantu bara Kaliatus seraya lepaskan pukulan sakti bernama di balik gelap bukit penghancurlah gunung. Kehebatan pukulan ini, bagian depan sasaran yang kena dipukul tidak akan mengalami cedera atau cacat sedikit pun, namun bagian belakang sebaliknya akan mengalami kehancuran mengerikan. Perempuan jalan tak berguna, mampuslah kau, ya! Teriak hantu bara Kaliatus. Dia menganggap enteng serangan bekas istrinya itu, namun jadi tersentak kaget ketika merasakan sambaran angin yang sangat dahsyat menghantam ke arahnya. Hantu bara Kaliatus segera maklum kalau ilmu kepandaian Lusantini kini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Maka tanpa berlaku ayal, dia segera membalas menghantam dengan pukulan selusin biang lala hitam. 12 larik sinar hitam menggebu ke arah Lusantini. Pukulan sakti ini adalah yang dulu mencelakai anaknya sendiri yang masih bayi. Lakasipo cepat mendorong Lusantini ke samping hingga perempuan itu terjajar sampai satu tombak. Bersamaan dengan itu, Lakasipo hantamkan kaki batunya. Bola batu membabat ke perut hantu bara Kaliatus. Walau kesaktiannya berpusat pada bagian perut dan perut itu seolah kebal atos, namun hantu bara Kaliatus tidak mau cari penyakit. Bola batu yang membungkus dua kaki Lakasipo bukan bola batu biasa. Itu adalah hasil pekerjaan santet si dukun keji jahat bernama hantu Sate Laknat yang juga adalah gurunya sendiri. 12 larik sinar hitam menyambar udara kosong. Sementara itu tendangan Lakasipo berhasil dielakkan oleh hantu bara Kaliatus. Begitu selamat dari hantaman bola batu, hantu bara Kaliatus segera semburkan dua bara api. Dia membuat gerakan seperti hendak menyerang Lakasipo, tapi tiba-tiba dia membalik dan mengarahkan semburan bara apinya pada Lusantini. Lusantini, awas! Teriak Lakasipo. Dia cepat melompat lalu hantamkan kaki batunya. Namun dua bara api itu luput. Untung Wiro yang telah bersiap siaga cepat bertindak. Murid Sinto Gendang melompat sambil lepaskan pukulan segulung ombak menerpa karang. Pukulan sakti yang mengerahkan 2/3 tenaga dalam ini berhasil membuat mental salah satu dari dua bara api. Celakanya, bara api yang satu lagi masih terus melesat ke jurus Lusantini, walau kini arahnya agak meleset. Didahului teriakan keras, Lusantini melompat selamatkan diri. Namun seperti hidup dan punya mata, bara api yang satu ini mengejarnya. Setan ngompol yang berada di dekat situ segera ulurkan tangan membetot Lusantini hingga perempuan ini terpelanting jungkir balik. Wuss! Bara setan penghancur jagat itu masih sempat menyerempet bahu kiri pakaian merah yang dikenakan Lusantini hingga Gak kejap itu juga bahu kiri pakaian Ikobari api. Lusantini menjerit keras. Naga kuning cepat melolong. Sambil melompat dia kerahkan tenaga dalam ke mulutnya lalu meniup. Kobaran api yang membakar Lusantini, pakaian Lusantini serta merta pada Lusantini, kau tidak apa-apa? teriak Lakasipo. Perempuan itu tidak menjawab, melainkan terus menerjang ke arah hantu bara Kaliatus lancarkan serangan bertubi-tubi. Lakasipo segelap pula bergabung. Dikeroyok dua orang, hantu bara Kaliatus jadi kelabakan. Lakasipo bukan saja menggempur dengan serangan kaki roh pengantar maut, tapi juga menggunakan tangan kosong bertubi-tubi menghantam pukulan 5 kutub dari langit. Lusantini yang selama ini memencilkan diri di gunung batu hitam telah mendapat gemblengan dari seorang tokoh rahasia hingga kalau dulu dia hanya seorang perempuan yang tidak tahu apa-apa, kini berubah menjadi pendekar berkepandaian tinggi dan menghujani hantu bara Kaliatus dengan serangan-serangan gencar, membuat lawan tidak sempat melancarkan serangan dengan bara api yang ada dalam perut. Lama-kelamaan hantu bara Kaliatus tidak dapat lagi mengimbangi serbuan kedua orang itu. Dia hanya bisa melakukan gerakan mengelak atau mundur terus-terusan. Kalau sampai Wiro atau salah satu dari dua temannya ikut masuk ke dalam kalangan pertempuran, celakalah dirinya. Apalagi beberapa kali pukulan Lusantini menyerempet tubuhnya. Walau tidak mengalami cedera berarti, namun tubuhnya terasa sakit-sakit setelah terserempet pukulan di balik gelap bukit penghancur gunung itu. Sadar kalau bahaya besar bakal mengancamnya, maka hantu bara Kaliatus keluarkan satu suitan keras. Dalam gelapnya malam, di udara tiba-tiba melayang satu makhluk besar menebar bau busuk
Ternyata makhluk ini adalah walet raksasa tunggangan hantu bara Kaliatus. Kepakan sayap binatang ini menimbulkan angin luar biasa kerasnya, selagi orang yang ada di bawahnya salah tergonta-ganti bertahan agar tidak jatuh terpelanting. Hantu bara Kaliatus melesat ke punggung walet raksasa. Nusantini cepat mengenjot tanah. Sebelum hantu bara Kaliatus melesat kabur, dia masih sempat daratkan satu pukulan di balik belah bukit menghancurlah gunung di paha kiri bekas suaminya itu. Karena dalam keadaan bergerak, pukulan tersebut tidak berapa telak, namun masih sempat terdengar keluhan kesakitan keluar dari mulut hantu bara Kaliatus. Walet hitam yang juga keluarkan pekik kesakitan pertanda pukulan yang dilepaskan Nusantini itu mengenai tubuh binatang itu. Nusantini melompat turun ke tanah, mendongak ke langit penuh gemas. Satu tangan memegang bahu perempuan itu. Tidak usah kecewa. Suatu saat pembalasan akan menjadi bagian makhluk durjana itu. Kau tidak apa-apa, wahai Nusantini? Yang bertanya adalah Lakasipo. Lelaki ini cepat memeriksa bahu di balik pakaian terbakar. Dia merasa lega karena kulit bahu itu hanya lecet saja. Nusantini palingkan wajah. Dia tersenyum pada Lakasipo yang berusaha bicara dan mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Sejak lelaki itu berlabuhnya di Gunung Batu Hitam tempo hari, baca serial Wiro Sableng berjudul Hantu Bara Kaliatus ada di channel ini. Walau mereka lama tidak bertemu, namun antara kedua orang ini telah terjalin sambung rasa yang hari demi hari semakin mendalam. Melihat keadaan kedua kaki Lakasipo serta mengetahui riwayat lelaki itu di masa lalu, timbullah rasa iba Nusantini terhadap lelaki berkaki batu itu. Rasa iba berubah menjadi rasa suka, dan selanjutnya rasa suka itu berganti menjadi perasaan cinta kasih sayang. Lakasipo bukan tidak tahu kalau Nusantini jatuh hati kepadanya. Selain itu, dia juga mengetahui riwayat perkawinan Nusantini dengan Latandai alias hantu bara Kaliatus. Nasib seolah mempersatukan mereka. Dia tidak bisa menipu diri bahwa dia pun mengasihani dan menyukai Nusantini. Namun dalam diri Lakasipo terkadang muncul rasa kebimbangan. Nusantini memiliki paras jelita, namun hati Lakasipo seolah bercabang-cabang. Setiap rasa kasihnya menggelora terhadap perempuan ini, dan dia ingin menemuinya di Gunung Batu Hitam. Ingatan dan perasaan Lakasipo terbagi pada pria yang seputih dan jelita. Malah belakangan ini entah mengapa dia terlalu terkenang pada darah cantik bernama Lucinta. Selain itu, ada rasa khawatir kalau mendiang roh istrinya yakni Lurinjani muncul secara mendadak. Di balik semua itu, ada pula perasaan rendah diri menyamak di hati Lakasipo mengingat keadaan kakinya yang terbungkus bola batu. Walau bola-bola itu membuat dia menjadi seorang sakti mandraguna, namun dia merasa seolah itu juga merupakan satu cacat pada dirinya. Dia telah berusaha dengan berbagai cara untuk menghancurkan bola-bola batu itu, tapi tidak ada satu benda atau senjata pun yang sanggup membelah bola batu tersebut. Satu-satunya jalan adalah mencari hantu santet laknat dan meminta nenek jahat itu untuk mengobati dan memusnahkan santetnya. Wiro walau gembira melihat kedatangan Lakasipo, namun karena laki itu datang bersama Nusantini, maka dia merasa khawatir kalau Lurinjani yang belum lama pergi akan muncul kembali di tempat itu secara tidak terduga. Dia ingin memberitahu pada saudara angkatnya itu Nusantini berada terlalu dekat. Selagi dia mencari akal bagaimana cara memberitahu Lakasipo bertanya padanya bagaimana dia dan kawan-kawannya bisa berada di tempat itu. Wiro lalu menceritakan mulai dari kabar yang mereka dengar yang membuat mereka berkeinginan untuk melihat dengan mata kepala sendiri kincir hantu itu, sampai pengalaman pahit yang mereka alami sepanjang siang dan awal malam tadi. Katamu kincir itu lenyap begitu malam datang. Wahai, aku yakin kincir itu masih tetap di tempatnya semula. Tak mungkin ada yang memindahkan, kata Lakasipo. Nusantini ikut bicara. Mungkin sekali ada satu kekuatan sakti menyingkupi rumah dan kincir itu, membuat mata kita tidak mampu melihatnya. Bukankah orang bernama Lateli itu memiliki semacam ilmu asap? Lakasipo anggukkan kepala, menyetujui pendapat Nusantini. Sejak beberapa waktu lalu, aku memang sudah mendengar cerita mengenai kincir itu. Kita sudah sampai pagi hari. Aku juga ingin menyelidik rahasia apa yang di balik kincir itu. Aku punya firasat. Jika terjadi satu peristiwa besar di negeri ini yang berkaitan dengan keanehan dan keanehan itu berakhir pada kematian, maka biasanya di belakangnya hantu muka dua lah yang punya pekerjaan. Sekitar 40 tahun silam, pernah tersirat berita tentang lenyapnya seorang sakti bernama Lasedayu yang diam di lembah seribu bukit. Lalu muncul
muncul seorang kakek yang digelari hantu langit terjungkir. Ada yang mengatakan orang tua ini sebenarnya adalah Sedayu itu, tapi bukti-bukti itu tidak cukup. Kemudian setahun lalu tersirat pula berita menghilangnya seorang kakek sakti yang biasa dipanggil dengan sebutan si tongkat biru pengukur bumi. Kakek ini konon punya kebiasaan mengelana ke berbagai pelosok negeri untuk melakukan pekerjaan aneh-aneh, mulai dari orang baik sampai yang jahat. Berita menarik paling akhir yang kudengar adalah rencana seorang tokoh bernama Lawungu hendak membuat perhitungan dengan hantu santet laknat yang juga adalah musuh besarku. Di balik semua itu tersirat pula kabar bahwa hantu muka dua mengaku-ngaku kalau hantu sejuta tanya sejuta jawab adalah gurunya. Sementara itu, hantu sejuta tanya sejuta jawab sendiri tidak pernah muncul seolah menyembunyikan diri. Lalu di balik semua kejahatan keanehan itu, muncul kincir hantu dan pemiliknya, seorang mengaku bernama Lateleng. Siapa Lateleng ini adalah satu hal yang sangat menarik untuk diketahui. Bisa jadi dia sebenarnya adalah Sedayu, tapi bukan mustahil pula Lateleng ini sebenarnya adalah si tongkat biru pengukir bumi. Bagaimana memecahkan semua rahasia ini? Sungguh soal yang pelik. Kelihatannya memang begitu, Lakasipo, kata Wiro. Karenanya sebaiknya kita lebih dahulu mulai dengan menyingkap rahasia yang ada di balik kincir hantu itu. Dari gerak-gerik Lateleng yang kulihat tadi siang tadi, dia seperti mencari sesuatu pada diri orang-orang yang jadi korbannya. Aku curiga kitab kesaktian menguasai 7 jin adalah cerita kosong belaka. Hanya dipakai untuk menarik perhatian orang agar orang-orang berdatangan ke sini untuk menjajal kincir hantu itu. Mereka dijebak dan menemui ajal dalam jebakan itu. Tapi setauku kitab itu memang pernah ada. Hanya saja dikabarkan lenyap 50 tahun lalu. Bukan mustahil Lateleng memang memilikinya, kata Lakasipo pula. Lalu apa sebenarnya yang dicari kakek Teleng itu hingga tega membunuh orang-orang yang datang di tempatnya? Dia sulit dituduh melakukan pembunuhan. Bukankah orang-orang itu datang sengaja untuk menjajal kehebatan kincir hantu itu? Apalagi dengan janji akan diberikan kitab sakti kepada siapa yang berhasil bertahan sampai 3 kali putaran di atas roda kincir. Jawab Lakasipo pula. Sejenak dia berpikir lalu baru melanjutkan ucapannya. Menurutmu, seperti yang kau saksikan dan malah kau alami sendiri, ada keanehan di atas roda kincir itu. Pertama, kakimu mendadak terasa berat, tidak bisa melompat. Keanehan itu hanya bisa saja hasil perbuatan Lateleng dengan mengerahkan tenaga dalam, membuat siapa saja yang ada di atas roda kincir menjadi merasa berat kedua kakinya. Tak sanggup melompat, tak sanggup menghindar benda yang kemudian menabas kedua kakinya. Ujar Wiro. Benda yang menabas kaki itu, kata Lakasipo pula. kau coba menyelidik apa adanya, tapi tidak berhasil. Waktu hal itu akan terjadi, lebih dahulu sepasang matamu silau oleh pantulan sinar matahari yang jatuh di atas roda kincir. Aku curiga roda itu dipasangi sesuatu benda yang berkilauan saat penjatuhan sinar sang surya. Sayang aku tidak bisa mencari tahu benda apa itu adanya. Aku coba menghancurkan kayu roda itu kincir itu dengan kakiku. Ternyata kayu itu seatos baja. Tapi Wiro garuk-garuk kepalanya. pada saat korban terakhir lelaki berjuluk si Hati Baja menemui ajal, sebelumnya kami menyaksikan ada sinar melesat dari roda kincir yang membuat dia kesilauan. Hal yang sama juga terjadi dengan diriku. Jika sinar menyilaukan itu merupakan satu hal yang diandalkan, maka aku bisa menduga Lateleng hanya melayani orang-orang yang datang pada siang hari, karena pada malam hari tidak ada sang surya. Wiro pandangi sepasang kakinya. Sambil gelengkan kepala dia berkata, Kalau saja Ruli Jani tidak muncul secara tiba-tiba menolongku, mungkin saat ini aku sudah menjadi jerangkong seperti yang lain-lainnya itu. Lakasipo melirik ke Lusantini dan diam-diam menahan rasa kejut mendengar ucapan pendekar 212 tadi. Dia ingin menanyakan sesuatu tapi merasa segan karena Lusantini berada di dekat situ. Sebaliknya, Lusantini jadi merasa kurang enak. Kalau sampai roh mendiang istri lelaki yang dikasihinya itu muncul di tempat itu secara tidak terduga, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Wiro pandangi kedua kakinya yang hampir amblas di atas putaran roda kincir hantu. Kemudian dia perhatikan sepasang kaki Lakasipo. Otaknya bekerja, lalu dia berkata, Aku sepakat denganmu. Besok pagi kita lakukan penyelidikan. Tapi hati-hati, Lateleng dan kincir hantunya bisa menebar maut secara tidak terduga. Aku mencari tempat untuk istirahat dulu. Kalian jangan kemana-mana, berkata Lusantini lalu dia tinggalkan orang-orang itu. Baru saja perempuan itu lenyap di balik serumputan semak belukar, tiba-tiba di udara terdengar suara menguik. Lalu satu makhluk besar melayang turun dalam kegelapan malam. Ketika Wiro mengenali siapa yang datang, dia segera membisiki Lakasipo. Hantu kaki batu, kau punya tamu yang tidak terduga. Wah.
bahagia malam ini. Kau bakal ditemani dua orang perempuan cantik. Shh, jangan kau berkata begitu. Bisa saja dia muncul bukan mencariku, tapi mencarimu. Saut Lakasipo. Ya, kita lihat saja. Kata Setan Ngompol pula. Jika kalian tidak mau menerimanya, aku tidak keberatan untuk menemani ngobrol sampai pagi hari. Malah kalau perlu mengobrol sampai mengompol. Setan Ngompol lalu tertawa cekikik. Tua pangka kendang tidak tahu diri. Makin naga kuning. Makhluk besar yang melayang turun itu ternyata adalah seekor kura-kura terbang berwarna coklat. Penunggangnya sudah bisa diterka, yaitu bukan lain gadis cantik genit Lu Jelita. Sambil tertawa lebar, gadis ini melompat turun di atas punggung kura-kura coklat. Sebelumnya secara diam-diam dia telah menguntit perjalanan Wiro. Gadis ini merasa perlu menemui pemuda itu untuk menjernihkan perselisihan yang terjadi antara dia dengan priangsa putih yang juga menyangkut diri Wiro. Dia berhasil mengetahui kalau Wiro dan dua kawannya tengah berada dalam perjalanan menuju suatu tempat di mana kincir hantu terletak. Maka dia segera mengejar ke sana. Namun dia tidak menyangka kalau di tempat itu juga adalah Kasipo. Seperti dituturkan sebelumnya dalam episode Priangsa Putih, sebenarnya Lu Jelita pernah jatuh hati pada Lakasipo. Namun setelah pendekar 212 berubah sosok menjadi sebesar orang-orang di negeri Tanah Silam, kegagahan sang pendekar membuat hati si gadis kini jadi terpaut pada pemuda itu. Karena tadi Lusantini telah berjanjak pergi, Lu Jelita tidak tahu kalau perempuan itu juga ada di tempat itu. Selagi Lu Jelita agak kikuk di bawah pandangan Wiro dan Lakasipo, si Setan Ngompol mendatangi gadis itu. Sahabatku darah jelita berpakaian jingga bernama Lu Jelita. Ini satu pertemuan tidak disangka. Banyak orang gagah di tempat ini. Siapakah yang kau cari? Jelas bukan mencarimu, karena kau tidak termasuk orang gagah. Menyahuti naga kuning sambil menyongkam mulutnya pada si kakek itu, lalu tekap hidungnya menahan tawa. Setan Ngompol jelikan mata dan cubit pinggang si bocah hingga naga kuning meringik kesakitan. Aduh. Lu Jelita tersenyum. Aku gembira melihat banyak sahabat di sini. Gadis itu memandang pada Wiro. Aku ingin bicara denganmu. Wahai. Sebelum kalian dua berbicara, aku perlu bicara denganmu lebih dahulu, Lu Jelita, kata Lakasipo. Sementara itu, Lusantini yang semula hendak beristirahat membaringkan badan telah berada di tempat itu, terbangun oleh suara menguik dan deru sosok Lai Coklat, kura-kura raksasa tunggangan Lu Jelita. Dia segera bangkit berdiri mendatangi. Begitu melihat Lu Jelita, Lusantini ingin sekali menemui dan merangkul gadis itu. Sewaktu dulu, Latandai alias hantu Barakaliatus hendak membunuhnya di kawah gunung Latinggi Meru, Lu Jelita lah yang menyelamatkannya, walau bayi yang ada dalam dukungannya akhirnya yang kena celaka. Dia berhutang budi dan nyawa pada gadis berpakaian jingga itu. Namun ketika mendengar percakapan Lakasipo dengan Lu Jelita, Lusantini batalkan niatnya menemui gadis itu. Dadanya berdebar dan rasa cemburu membuat parasatnya serta merta menjadi merah. Berat dugaannya antara Lakasipo dan Lu Jelita ada hubungan yang agaknya bukan cuma hubungan biasa. Wahai Lakasipo, orang gagah dan sakti di negeri Tanah Silam, gerangan apakah yang hendak kau bicarakan dengan diriku? Lu Jelita bertanya. Peristiwa ketika aku ikut bersamamu ke gua Pualam Merah, jawab Lakasipo. Celaka, dia masih ingat peristiwa itu. Bagaimana aku harus bicara? Lu Jelita jadi merasa tidak enak. Namun sambil lontarkan senyum genik, dia berkata, Kukira hanya aku saja yang mengingat-ingat peristiwa itu. Ternyata kau tidak pernah melupakan. Aku sudah lama tidak ke gua itu. Mungkin sudah saatnya aku harus ke sana. Mungkin bersamamu? Lakasipo gembungkan rahanya pertanda lelaki ini tidak senang dengan ucapan Lu Jelita barusan. Aku ingin kau berterus terang, wahai Lu Jelita. Apa yang telah kau lakukan terhadap diriku di gua Pualam Merah itu? Wajah Lu Jelita kelihatan berubah. Sepasang matanya terbuka lebar dan dua alisnya yang hitam naik ke atas. Wahai Lakasipo, nada pernyataanmu seperti menuduh. Memangnya apa yang telah aku lakukan terhadapmu? Kau datang dan pergi tanpa cedera barang sedikit pun. Bukan mustahil kau sengaja memancing menjebakku ke gua itu, karena sebelumnya kau telah berserikat dengan hantu muka dua. Buktinya hantu muka dua tahu-tahu muncul di tempat itu, berniat jahat hendak memburuku, sementara kau sendiri lenyap entah kemana. Terus terang aku memang melarikan diri, tapi aku tidak memancing atau menjebakmu. Kau tertidur dalam gua, mungkin karena keletihan perjalanan jauh. Aku meninggalkanmu di satu ruangan yang aman lalu melarikan diri karena hantu muka dua hendak membunuhku. Hantu muka dua hendak membunuhmu? Wahai, tak percaya aku. Bukankah dia kekasihmu?
Wajah Lu Jelita menjadi sangat merah. Dia menggigit bibir menahan gelora hatinya. Di batinnya dia berkata, Kalau kau tahu wahai Lakasipo, walau sekarang aku tidak lagi tertarik padamu, tapi waktu itu aku benar-benar jatuh cinta padamu. Mungkin aku bukan gadis baik-baik Lakasipo, tapi untuk menjadikan hantu muka dua sebagai kekasihku, walau kiamat negeri Latana Silam ini sampai 7 kali, rasanya hal itu tidak mungkin terjadi. Lalu apakah kau tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di goa itu? Tukas Lakasipo. Lu Jelita melirik pada pendekar 212 Wiro Sableng. Gadis ini gelengkan kepala. Tidak ada terjadi apa-apa dalam gua itu. Jangan kau berburuk sangka terhadapku. Apa kau kira aku telah melakukan sesuatu yang tidak senonoh terhadap dirimu? Aku tahu di luaran orang menyebut aku sebagai gadis pinal, tukang rayu dan tukang bujuk, mendebar cinta palsu murahan. Aku tidak sehina itu. Apalagi terhadap dirimu yang aku... Lu Jelita seolah tersadar. Cepat dia putuskan ucapannya lalu tutupkan dua tangannya ke mukanya. Lakasipo terdiam. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bersuara. Lalu terdengar suara Lu Jelita menahan sesunggukan. Di balik semak belukar gelap, Santiri tegak tak bergerak walau ada gemuruh di dadanya. Dari pembicaraan antara Lakasipo dan Lu Jelita semakin keras dugaan perempuan itu bahwa antara kedua orang tersebut sebelumnya pernah terjalin suatu hubungan. Gua Lamla Merah. Kata Lu Santi di dalam hati. Aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sikap dan cara bicara Lakasipo tadi seolah menunjukkan ketidaksenangan terhadap gadis itu. Apakah ini merupakan suatu perubahan yang mendadak sejak dia berada di dekatku? Kasihan gadis itu. Aku merasa berdosa kalau mungkin aku merebut kekasihnya. Memikir sampai di situ, Lu Santini akhirnya balikkan diri dan tinggalkan tempat itu. Wiro garuk-garuk kepala. Enggak Kuning saling bertukar pandang dengan Setang Ngompol. Dan Enggak Kuning berbisik pada kakek ini. Aku jadi kepengen tahu apa kelanjutan ucapan gadis itu. Jangan-jangan dia telah jatuh cinta pada saudara kita itu. Hus, jangan kau berlancang mulut. Melihat gerak-geraknya, aku yakin bukanlah Lakasipo yang disukainya, tapi kawan kita si Sableng satu ini. Jar si Setan Ngompol. Masih lega aku kalau dia mencintai Wiro, bukannya kau. Kata Naga Kuning kembali menggoda, lalu tundukkan kepala menahan tawa. Merasa tak ada gunanya dia berada lebih lama lagi di tempat itu. Sementara dia tidak mampu menahan gejolak hatinya, Lu Jelita segera putar tubuhnya berlalu. Namun suara Wiro membuat langkahnya terhalang. Sahabatku Lu Jelita, tunggu dulu. Si gadis turunkan kedua tangannya, menatap ke arah Wiro. Dia diam, menunggu apa yang hendak dikatakan Wiro selanjutnya. Hatinya berdebar. Dia tahu sejak beberapa waktu lalu pendekar itu menaruh syahwat sangka besar terhadapnya. Apakah seperti Lakasipo, Wiro juga hendak membicarakan hal itu di depan orang banyak, menambah kekecewaan dan sakit hatinya? Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi tidak tepat waktunya kalau dibicarakan sekarang. Lu Jelita jadi lega. Pemuda ini jauh berbeda perasaan banding dengan lelaki berkaki batu bernama Lakasipo itu. Kata si gadis dalam hati. Tongkat biru itu. Pendekar 212 berkata seraya menunjuk ke sebuah tongkat batu yang memancarkan warna biru redup dan terselip di pinggang Lu Jelita. Setauku kau tidak pernah membawa tongkat atau memiliki senjata seperti itu. Kalau boleh aku bertanya, sejak kapan kau memiliki benda itu? Apa memang itu milikmu? Pertanyaan pendekar 212 Wiro Sableng membuat terkejut dua orang. Yang pertama adalah tentu saja Lu Jelita sendiri, dan yang kedua adalah Lakasipo. Hantu kaki batu segera berbisik pada Wiro. Wahai, kalau kau tak menyebut aku sampai tidak memperhatikan tongkat itu, ingat ceritaku sebelumnya tentang seorang tokoh sakti berjuluk si Tongkat Biru Pengukur Bumi yang lenyap tanpa diketahui kemana perginya. Wiro anggukkan kepala. Ya. Sepasang matanya menatap Lu Jelita. Dia menatap dengan pandangan biasa-biasa saja, tidak menyorot apalagi menunjukkan hawa amarah atau kebencian. Hal ini membuat Lu Jelita agak lega sedikit. Maka gadis cantik dengan rambut tergulung atas kepala itu menjawab polos. Tongkat ini memang bukan milikku. Aku menemukannya di suatu tempat. Apakah kau tahu siapa pemiliknya? Kalau aku tak salah menduga, tongkat batu biru itu adalah milik seorang bergelar Tongkat Biru Pengukur Bumi. Wiro melirik pada Lakasipo, membuat Lu Jelita menduga-duga apa arti lirikan itu. Kalau aku boleh bertanya lagi, di mana pemilik tongkat itu sekarang berada? Ujar Wiro pula. Orang tua itu ketemukan sudah jadi mayat tubuhnya. Lu Jelita tidak meneruskan ucapannya. Dia cepat beralih berkata, Tongkat ini kutemukan tak jauh dari jenazahnya. Terima kasih atas keteranganmu. kata Wiro lalu tersenyum.
Senyuman itu membuat hati Lu Jelita seperti diguyur air yang sangat sejuk. Dia tidak menyangka akan menerima senyuman itu dari pemuda yang dianggapnya telah membenci dirinya. Aku... Lu Jelita tidak tahu mau bicara apa. Lalu dicabutnya tongkat biru itu dari pinggangnya. Tongkat ini bukan milikku. Aku tidak membutuhkannya. Mungkin lebih tepat jika berada di tangan kalian. Walau Lu Jelita menyebut kalian, namun tongkat biru itu dilemparkannya ke arah Wiro. Pendekar 212 cepat menangkapnya. Pada saat tongkat itu berada dalam genggaman Wiro, saat itu pula Lu Jelita lenyap dalam kegelapan. Yang terdengar kemudian adalah gemuruh kepakan sayap kura-kura terbang tunggangannya. 5 orang yang berlindung di balik semak belukar itu memandang tegang, tak berkedip ke arah kincir hantu yang mulai berputar menggemuruh begitu sang surya muncul di ufuk timur. Kincir sudah berputar. Aku masih belum melihat kakek bernama Lateleng itu, kata Lakasipo. Sambil bicara, dia melirik ke arah Lusantini yang sejak pagi tadi tak banyak bicara. Itu muncul orangnya, Kata naga kuning tiba-tiba seraya menunjuk ke depan. Dia ada di atas atap rumah kincir. Semua mata serta-merta memandang ke atas rumah kincir. Memang benar, di atas atap kelihatan seorang yang wajah tuanya hanya sebagian kelihatan karena tertutup caping. Di mulutnya terselip sebuah pipa mengepulkan asap merah. Di atas atap di sebelah belakangnya menancap sebuah bendera berwarna kuning. Wiro memandang pada semua orang yang ada di situ. Ah, kalian sudah siap semua? Semua yang ditanya termasuk Lusantini anggukan kepala. 5 orang itu keluar dari balik semak belukar, menyeberangi lapangan, bergerak maju menuju kincir hantu sambil melangkah. Lakasipo berkata pada Wiro, Melihat pipa dan warna asap yang mengepul, aku ingat pada seorang tokoh langka berjuluk si pengembus roh. Setauku dia satu-satunya memiliki ilmu kesaktian sangat ganas. Dengan cara meniup asap, dia bisa merubah sosok manusia menjadi jerangkung, seperti yang berserakan di ujung lapangan sana. Kalau begitu, bangsa tua di atas atap itu pastilah si pengembus roh itu, kata Wiro pula. Aku ragu, ciri-cirinya tidak seperti tokoh langka itu. Jawab Lakasipo pula. Lalu dia hentikan aliran tenaga dalamnya yang menuju ke kaki. Akibatnya, bola batu yang membungkus kaki Lakasipo mengeluarkan suara keras. Tanah bergetar dan membentuk lubang-lubang. Tiba-tiba, kakek bercaping di atas atap rumah kincir bangkit berdiri. 5 orang itu yang berjalan di tanah lapang serta hentikan langkah. Si setan ngompol belum apa-apa sudah mulai basah bagian bawah celananya karena tegang. Di atas atap rumah kincir, kakek bernama Lateleng sedot pipanya lalu hembuskan asap merah setinggi-tingginya ke udara. Orang yang berdiri di atas lapang di depan kincir hantu. Ada serombongan tamu datang berkunjung. Aku Lateleng sungguh mendapat kehormatan besar. Tapi mataku belum lamur apalagi buta. Kalian kesini bukan mencari kitab kesaktian menguasai 7 jin. Kalau yang berambut gondrong dan kau kakek berkuping lebar serta kau budak konyol berpakaian serba hitam berambut seperti Ijuk. Bukankah kalian bertiga perantau asing yang kemarin muncul di sini dan sempat membuatku jengkel? Ada gerangan apa kalian masih berani kembali unjukkan muka di tempat ini? Kalau hari ini aku para besar, jangan harap kalian bertiga bisa melihat matahari tenggelam sore nanti. Pendekar 212 angkat tangan kirinya lalu menjawab. Aku datang membawa 2 teman. Mereka ingin mencoba kepandaian menjajar kehebatan kincir hantumu. Apa kau berani menerima tantangan? Kakek di atas kincir menatap tajam pada Lakasipo yang berkaki batu dan Lusantini. Dalam hati dia bergeram. Jahanam berambut gondrong itu. Dia benar-benar membuat kesulitan besar padaku. Si kaki batu itu mungkin saja dia menyembunyikan benda yang aku cari di salah satu kakinya. Tapi aku tahu betul kehebatan batu yang dijuluki bola-bola iblis itu. Apa aku sanggup menghancurkannya? Lalu perempuan berpakaian serba merah itu, dia pantas jadi temanku bersenang-senang. Tapi kini malah bisa menimbulkan bahaya bagiku. Walau hatinya merasa tidak enak, namun kakek kepala teleng umbar tawa bergerak. Wahai kalian berlima, dengar ucapanku baik-baik. Pagi ini aku masih merasa segar dan berhati senang. Tapi dalam sekejap pikiranku bisa berubah. Sebelum pikiranku berubah, aku perintahkan pada kalian semua agar segera angkat kaki, tinggalkan tempat ini. Kecuali perempuan berpakaian merah, dia boleh tetap berada di sini menemaniku. Lakasipo mendengus keras. Lusantini perlihatkan muka geram, sementara naga kuning mencibir dan setan ngompol bersungut-sungut. Wiro diam sesaat, lalu sambil menggaruk kepala dia membatin. Aku ingat sekarang, suara kakek teleng itu seperti pernah aku dengar sebelumnya. Lakasipo, kakek teleng itu agaknya jeri melihat bola-bola iblis di kedua kakimu, bisik naga kuning. Wiro menggaruk kepalanya sambil kembali seraya berkata, dia mengincar Lusantini, tapi bukan mustahil dia menyembunyikan sesuatu.
Kalau dugaanku betul. Sementara itu, kincir hantu berputar terus dengan suara menggembur menggetarkan tanah lapangan. Kakek di atas rumah kincir. Pendekar 212 berteriak. Perempuan cantik baju merah ini menjadi milikmu jika kau mengizinkan kawanku yang berkaki batu itu menjajal kehebatan kincirmu. Wiro, lancar sekali menurutmu. Teriak Lusantini marah. Naga kuning dan setan gompol melongo. Lakasiko pelototkan mata. Tangan kirinya langsung mencekal tangkuk baju pendekar 112. Suaranya menggeram marah ketika berkata setengah berteriak. Jangan kau berani menjual sahabat. Perlu apa maksa kalau si kepala teleng itu takut menerima tantangan kita? Wiro menyeringai. Kalau dia memang takut, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Tapi apa tidak baik sebaiknya sebelum pergi kita hancurkan dulu kincir hantu itu. Rumah kincirnya sekaligus. Kalau perlu si telem pengecut di atas atap itu sekalian. Weh, kemarin garang amat, sekarang kecut seperti banci. Mengejek naga kuning lalu tertawa gerah-gerah. Mungkin dia perlu diberi semangat, diberi minum air kencingku. Menyambung si setan ngompol yang diakhiri kata-katanya dengan tawa cekikikan. Menggelegek amarah Lateleng mendengar ucapan Wiro dan kawan-kawannya. Tapi dia pandai menutupi sikap. Dia sengaja mengumbar tawa bergerak. Di bawah sana, Wiro ikut-ikutan tertawa. Tapi tawa penuh ejek. Lakasipo juga keluarkan suara mengeke. Naga kuning, setan ngompol dan Lusanti menyusul keluarkan tawa. Sudah teleng, ternyata pengecut. Berteriak naga kuning. Kepala atas teleng, tapi kepala bawah tahu perempuan cantik. Berseru si setan ngompol. Rupanya di sini tidak ada kaca, membuat tua bangka itu tidak tahu dia berkupa. Menyusul teriakan Lusantini. Ditertawai, diejek, dicaci maki seperti itu, menggeletarlah sekujur tubuh Lateleng. Amarahnya meluap, darahnya seperti mendidih, dan dadanya seolah terbakar. Berulang kali dia mengusap mukanya, sebelah depan, belakang, seolah ada sesuatu yang berusaha ditahannya. Manusia-manusia jahanam. Siapa pengecut? Siapa penakut? Aku bukan makhluk banci. Manusia kaki batu. Aku terima kesombonganmu. Silakan lompat di atas kincir. Aku mau lihat sampai di mana kehebatanmu. Orang tua di atas rumah kincir akhirnya terpancing amarah dan menerima tantangan. Padahal semua ucapan dan ulah Wiro serta kawan-kawannya tadi hanya sandiwara belaka yang sudah diatur sedemikian rupa memang untuk menjebak si kakek teleng itu. Begitu pancingan mereka mengena, tanpa tunggu lebih lama, Lakasipo segera melesat ke atas kincir. Dua kaki batunya hinggap di atas permukaan roda kincir tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Membuat Lateleng merasa jeri, lalu diam-diam alirkan tenaga dalam ke tangan kirinya. Di saat yang sama, Wiro, naga kuning dan setan ngompol serta Lusantini telah melesat pula ke atas rumah kincir. Kalian mau apa? Lekas turun! Teriak Lateleng marah. Kami hanya mau menyaksikan permainan gila ini dilakukan tanpa kecurangan. Jawab Wiro seenaknya, tapi tangan kanannya meraba pinggang kiri di mana terselip kapak maut naga gede 212. Sepasang matanya meneliti seputar atap rumah kincir. Pandangannya membentur sebuah tonjolan kayu yang menyembur keluar dari permukaan atap dan benda tak jauh dari kaki Lateleng. Murid Eyang Sinto Gendeng yang cukup punya pengalaman tentang berbagai peralatan rahasia segera saja mencurigai tonjolan kayu itu adalah satu peralatan yang ada hubungannya dengan kincir hantu. Mulai saat itu, gerak-gerik kaki Lateleng serta tonjolan kayu itu tidak lepas dari perhatian pendekar 112. Si setan ngompol tegak di atas atap sambil pegangi bawah perutnya mengucur habis-habisan. Dia menyerengai kecut ketika Lateleng melotot padanya. Aku tidak mau berbuat apa-apa. Bukankah aku sahabatmu yang akan memberimu minuman penyegar jika kau kehausan? Lihat saja, bukankah matahari pagi mulai bersinar terik? Sambil berucap, kakek bermata jereng ini siapkan pukulan sakti bernama setan ngompol mengincingi pusara. Kakek Telem bantikan capinya di atas kepala dan memaki panjang pendek dalam hati. Dia berpaling pada naga kuning. Anak ini tegak tak acuh sambil mengorek hidungnya begitu asik hingga matanya meramelek. Aku naik ke atas atap cuma pengen tahu permainan sulap apa yang ada di tempat ini. Naga kuning berucap sambil melirik pada Lateleng yang memelototinya. Padahal saat itu di tangan kirinya sudah menyiapkan pukulan naga kuning merobek langit. Ketika Lateleng berpaling ke arah Nusantini, perempuan cantik itu lemparkan senyum manis lalu berkata dengan suara merdu. Wahai kakek gagah pemilik kincir hantu, bukankah kau meminta aku menemanimu? Bukankah temanku si gondrong itu menjanjikan diriku untukmu jika kau menerima tantangan si kaki batu itu? Sekarang aku adalah milikmu.
Apalagi si kakek Teleng kelihatan seperti terkesigap. Lusantini cabut bendera kuning di atas atap lalu serahkan pada si kakek. Mau tidak mau, La Teleng terima bendera itu, namun dalam hati dia membatin. Orang-orang ini, agaknya mereka merencanakan sesuatu. Gila, mungkin aku sudah terperangkap dalam jebakan mereka. Jangan betul. Untung sampai saat ini mereka masih belum tahu siapa diriku sebenarnya. Awas kalian, yang 4 orang itu akan kuhabisi sebentar lagi. Ah, kakek gagah, apakah kita bisa mulai? Bertanya Lusantini dengan suara merdu serta layangkan senyum. Kita segera mulai. Jawab La Teleng, lalu dia berpaling pada Lakasipo. Makhluk berkaki batu, aku belum tahu namamu. Harap sukar memberitahu, karena aku tidak ingin kau menemui kematian tanpa aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku Lakasipo, berjuluk hantu kaki batu. Jawab Lakasipo. La Teleng bergumam. Dalam hati dia merutuk. Hantu keparat, aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Bersiaplah menerima kematian. La Teleng pindahkan pipanya ke tangan kiri. Wiro memperhatikan tangan kanan kakek itu, mengeluarkan getaran pertanda dia telah mengarahkan tenaga dalam. Dengan tangan kanan berada di hulu kapak, pendekar 12 siapkan pukulan sinar matahari di tangan kiri. La Teleng tancapkan bendera kuning di roda kincir yang berputar. Lalu kakek ini ketuk pipanya ke pinggiran roda kincir seraya berteruh. 1. Kincir hantu menggemuruh berputar kencang. Lakasipo berlari-lari di atas roda kincir. Semua orang yang ada di tempat itu menjadi tegang, tapi diam-diam sama menyiapkan pukulan-pukulan sakti. Atap rumah kincir itu agaknya dalam waktu tidak berapa lama lagi akan menjadi ajang perkelahian dahsyat. Gemuruh suara kincir seolah masuk menggelegar di dalam tubuh orang-orang yang ada di tempat itu, terutama Lakasipo yang berlari melawan putaran roda. Tak lama kemudian bendera kuning muncul di sisi kanan kincir, bergerak mendekati kaki Lakasipo dengan gerakan enteng. Lakasipo melompat. Bendera kuning lewat di bawahnya bersama kucuran air menuju ke arah sisi kiri. Mulut La Teleng tampak menyeringai, namun bawah capit melindungi sebagian mukanya. Sepasang mata kakek ini melirik tajam kian kemari, memperhatikan pendekar 12 bersablon dan kawan-kawannya. 2. La Teleng sambil ketukan pipa ke pinggiran roda kincir, yaitu begitu bendera kuning lewat di bawah kaki Lakasipo. Putaran kincir berubah tambah kencang. Suara gemuruh menggetarkan ruang kincir serta lapangan di bawah sana. Lakasipo mempercepat larinya. Setiap saat lelaki ini memberi isyarat mata dengan pendekar 212 biru sableng. Tapi semua gerak-gerik kedua orang ini tak lepas dari perhatian si kakek Teleng. Tak selang berapa lama bendera kuning muncul di sisi kanan. La Teleng cabut pipanya, lalu kepulkan asap merah ke udara. 3. Kincir hantu berderak keras lalu berputar lebih kencang. Gemuruh suaranya kali ini seolah hendak menuntukkan langit dan menjungkir balikan serumah kincir, membuat orang yang ada di atas atap bangunan tergonta-ganti dan sesekali beronjak ke atas. Lakasipo, kau harus bertahan. Putaran kincir hanya tinggal sedikit lagi. Kitab sakti itu akan segera menjadi milikmu. Kau benar-benar luar biasa. Aku tidak kecewa menyerahkan kitab langka itu padamu. Lakasipo tak acuhkan ucapan orang. Dia sudah mendapat peringatan dari Wiro bahwa kakek itu berusaha mengalihkan perhatian dengan ucapan-ucapan serta gelak tawanya. Lakasipo malah kerahkan tenaga dalam ke arah kaki. Terjadilah hal yang hebat. Kaki-kaki batu itu menghantam roda kayu kincir, mengeluarkan suara dak-dak-dak dik-duk. Berkepanjangan diselingi suara berderak seolah kincir itu siap runtuh hancur berantakan. Walau demikian, luar biasanya tak ada bagian kincir yang pecah atau rusak. La Teleng sesaat menjadi cemas, namun seringai segera tersungging di mulutnya ketika bendera kuning muncul kembali di sisi kanan sebagai penutup putaran yang terakhir. Begitu mencapai sepasang kaki batu Lakasipo, Saatmu akan segera sampai Lakasipo. Nyawamu akan tertolong, kata La Teleng dalam hati. Dia sedot pipanya dalam-dalam seraya melirik pada 4 orang yang ada di atas atap. Walaupun dua kaki batu itu tampak berat sekali menghujam roda kincir, namun dengan kesaktian yang ditunjang tenaga dalam tinggi, Lakasipo mampu berlari ringan. Dia kelihatan tenang-tenang saja, padahal dadanya menggemuruh dilanda kecemasan. Wiro dan yang lain-lainnya saat itu telah berada di puncak ketegangan. Bendera kuning bergerak cepat. Hanya tinggal 2 langkah lagi sepasang kaki Lakasipo. Lakasipo, kau memang hebat. Aku tidak menyesal menyerahkan kitab kesaktian menguasai 7 jin padamu. Berseru La Teleng. Lalu kaki itu keluarkan suitan keras dan panjang. Bersamaan dengan itu secepat kilat kaki kirinya bergerak, menginjak
tonjolan kayu yang menyembul di atas roda kincir. Di atas rumah, kincir hantu keluarkan suara gemuruh dahsyat menyeramkan. Di antara suara gemuruh itu terdengar suara aneh. Dari pinggiran roda kereta mendadak mencuat sinar putih menyilaukan, menyambar ke arah wajah laki Sipo membutakan pemandangannya. Luar biasanya, cuatan sinar menyilaukan itu juga menyambar ke arah mata semua orang yang ada di atas atap.